Lihat, indah ya bunga-bunga tersebut. Tahukah kalian, bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bagaimana ya proses perkembangbiakan pada tumbuhan berbunga? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan membahas tentang pelajaran IPA materi perkembangbiakan tumbuhan. Yuk kita simak videonya. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama dilakukan dengan cara generatif atau melalui perkawinan. Perkembangbiakan tumbuhan yang kedua dilakukan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif. Apa sih perkembangbiakan generatif itu dan bagaimana cara tumbuhan melakukannya? Perlu kalian ketahui bahwasannya bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Mari kita pelajari terlebih dahulu bagian-bagian bunga. Bagian bunga yang pertama disebut dengan tangkai. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antar tangkai dan ranting. Kemudian ada dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Selanjutnya yaitu disebut dengan bakal biji. Bakal biji merupakan bagian bunga yang akan berkembang menjadi biji pada tumbuhan. Kemudian ada kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi menyelimuti dan melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Berikutnya ada mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini adalah bagian bunga yang berwarna-warni dan sangat cantik. Mahkota bunga berfungsi sebagai perhiasan bunga yang bisa menarik perhatian serangga. Selanjutnya ada benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada bunga. Pada benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Dalam kepala sari terdapat serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan. Bagian selanjutnya adalah putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian bunga. Nah, anak-anak, bunga dikatakan sebagai bunga lengkap apabila memiliki semua bagian-bagian tadi. Apabila tidak memiliki salah satu bagian tadi, dikatakan sebagai bunga tidak lengkap. Tahukah kalian apa fungsi bunga? Ya, benar, bunga berfungsi sebagai hiasan. Di samping itu, bunga juga mempunyai fungsi yang sangat penting loh bagi tumbuhan, yaitu bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan atau reproduksi generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau seksual, yang dimana proses perkembangbiakan membutuhkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dalam hal ini sel kelamin jantan adalah benang sari dan sel kelamin betina adalah putik. Perkembangbiakan generatif itu ditandai dengan adanya pembuahan. Pembuahan merupakan peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan menghasilkan zigot. Lalu zigot akan berkembang menjadi tumbuhan baru.
Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat bagian proses penyerbukan dan pembuahan pada bunga. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang perkembangan biakan tumbuhan. Bagaimana? Udah paham kan? Ya, sekarang tugasnya bisa dikerjakan secara baik dan mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum.